Makanya ketika petunjuk melekat, wa ulaika humul muflihun. Dimanapun beraktivitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau udah jadi orang takwa, maka kemuliaan takwa melekat pada orang-orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Begitu Anda masuk pada level takwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Dua, rizki tidak capek mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya sampai Anda pun tidak menduga. Tiba-tiba dapat tidak seperti yang Anda gambarkan. Rizki. Tiga, Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan pada Allah. Kata Allah, aku jamin. Tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang engkau kerjakan akan sukses. Apapun yang kau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan takwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh. Jadi orang takwa mudah hidup. Orang takwa rezeki gampang. Orang takwa sukses pekerjaan. Orang takwa bahagia hidup. Orang takwa pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, maka tunjukkan kepada saya siapa di antara mereka yang gagal. Utsman sukses, Abdurrahman bin Auf sukses, Abu Bakar sukses, Ali sukses, Abu Hurairah sukses, semua sukses. Tidak ada yang gagal. Allah sudah berikan keterangannya, berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ada ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, yuk kita ngaji dengan fokus ya. Lihat baik-baik, saya tuliskan setiap hurufnya supaya kita mengerti kandungannya. Ini kelihatan sederhana, tapi nanti kita akan lihat bagaimana pemetaan hidupnya. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Dibuka dengan huruf ya, huruf nida. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Perhatikan sini, saya malam ini akan banyak fokus pada bahasan, karena kita sudah agak lama tidak bertemu. Ya. Maaf, sebelah sana kelihatan? Bagus. Belum saya tulis sudah kelihatan, hebat. 4 bulan tidak ketemu, imannya kuat sekali. Ya ayyuha, bisa an-nas. 1, 2, 3. Ini dipisah lagi. 1, 2. Ya harfun nida, huruf untuk memanggil, tapi sangat fleksibel. Di dalam ilmu nahwu setidaknya ada 14 huruf nida. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi ya itu huruf yang paling fleksibel karena mencakup semua fungsi panggilan. Ini bisa digunakan untuk memanggil yang dekat, nidaul qarib. Ada misalnya yang depan saya namanya Ahmad, saya panggil ya Ahmad, dekat. Ada yang menengah namanya Muhammad misalnya, saya panggil ya Muhammad. Ada yang jauh namanya Mahmud misalnya, ya Sayyid Mahmud, jauh. Jadi mau kita panggil yang dekat, panggil yang menengah, panggil yang jauh. Bahkan boleh digunakan untuk meminta tolong. Anda ada kesulitan tertentu, Anda panggil misalnya dalam bahasa Arab, ya Sayyidi, ya akhi, wahai temanku Sa'id nih, tolong saya. Anda kalau susah sedang umrah, sedang haji,
pengen dibantu oleh orang tertentu karena kesulitan, panggil aja. Ya, nengok semua. Kalau laki-laki panggil Ahmad, Hamid, Hamuda, Mahmud, Muhammad, nengok semua. Karena itu panggilan kebaikan umum sifatnya. Tapi jangan jadi mainan. Ya, ketika Allah membuka dengan kalimat ini, seakan-akan Allah memberikan panggilan tanpa batas. Ya, hei semua manusia tanpa kecuali. Baik yang merasa dekat, merasa menengah, atau jauh saat ini. Saya panggil semua tanpa kecuali. Ingat baik-baik, kalau ada dibuka dengan huruf ya, apalagi bersambung dengan semua manusia tanpa kecuali, maka hukumnya berubah menjadi universal. Artinya di sini tidak berlaku, teman-teman sekalian, hukum keimanan, hukum akidah. Karena sifatnya umum. Berlaku untuk orang Islam, berlaku untuk non-Muslim. Karena terkait dengan hukum umum keduniaan. Nanti kalau Allah tarik dalam nuansa yang spesifik, untuk orang Islam saja misalnya, atau Islam bergaul dengan yang lainnya, maka nanti kalimatnya dirubah dari nas menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Rumus dasarnya demikian. Maka fokus baik-baik. Ketika Allah membuka kalimat ini tentang hubungan dalam sosial, mencari teman. Nanti kita akan lihat di ujungnya bagaimana kaitan ayat ini dengan pencarian teman yang baik. Di berteman itu hukum sosial. Seakan-akan Quran ini katakan begini, hei semua manusia tanpa kecuali. Alhamdulillah ada yang sudah beriman, mungkin ada juga yang belum beriman. Saya akan berikan hukum kepada kalian yang sifatnya universal. Jelas? Dari mana taunya universal? Disambungkan dengan kalimat nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Engkau tak bisa hidup sendirian. Engkau butuh orang lain. Engkau butuh untuk bercengkrama. Engkau butuh untuk bersosialisasi. Saking pentingnya sifat sosial ini, maka sebelum muncul kalimat nas, dimunculkan kata ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Dibagi dua bagian. Ayyun dan ha. Ayyunnya munada menunjuk pada taukid untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Jadi kalau Anda terjemahkan, begini cara menerjemahkannya. Hei semua manusia tanpa kecuali. Dengan semua sifat sosialnya. Aku ingatkan pada kalian semua. Dan aku pesankan dengan kuat. Ayyun, aku ingatkan pada kalian semua. Apa yang Allah ingin sampaikan pada kita? Ingat. Kalau ada ya diselingi dengan ayyuha, maka pesannya begitu kuat, jangan sampai kita menyepelekan apa yang akan Allah sampaikan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Saking pentingnya pesan ini, bukan sekedar dimasuki ayyuha, tapi kalimat setelah nas menggunakan inna. Bacaannya panjang, 2 harakat. Inna, gini. Jadi ada inna yang pendek, inna. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Innanya pendek, inna gini. Ada yang panjang, inna. Kalau Anda temukan yang seperti ini, inna ini terdiri dari 2 bagian. 1, inna yang pendek begini, yang kedua na singkatan dari nahnu. Fokus. Inna, ngaji ilmu nahwu dulu. Harfu tauqidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Inna huruf nasab dan taukid. Nasab, kalau dalam ilmu nahwu nasab itu setelahnya harakat fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat, saking kuatnya tidak goyah. Jadi kalau saya katakan begini, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkat itu ke tanah dengan kuat begini, sampai digoyang-goyang susah. Itu nasabah. Taukid menguatkan sampai hukumnya terasa kuat, pasti. Diseakan-akan Allah ingin katakan begini, hei semua manusia, aku sampaikan, aku ingatkan dan tancapkan pesanku ini di jiwamu dengan kuat, jangan sampai ragu dan goyah. Aku ingatkan kalian semua. Nah, dari nahnu. Tidak ada rumus dalam Al-Quran menggunakan kalimat inna
kecuali menunjuk pada dua hal. Satu, ta'zimun nafsi, yang kedua ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah. Ta'zimul sya'ni menunjukkan dahsyatnya peristiwa yang akan disampaikan sampai Allah harus mengagungkan dirinya untuk menyebutkan informasi yang disampaikan. Karena itu kalau ada kalimat disampaikan dengan inna, pasti informasinya dahsyat, tidak sama dengan informasi biasa. Contoh, malam turunnya Al-Quran, istimewa tidak? Saking istimewanya, itu sampai kalau kita malam itu ibadah, pahalanya tak sama dengan malam biasa. Begitu ibadah, nilainya lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Karena itu ketika malamnya istimewa, sifatnya ditambahkan pada kata malam menggunakan ta. Jadi ada malam istimewa, beda. Kalau cuma malam, bahasanya lail. Lail, wal laili idza wa minal laili fatahajjad. Lail itu malam. Jadi kalau ada kalimat lail, jamaknya layali. Lail, layali, lela, lili, lala, itu malam namanya. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Tapi kalau Anda ingin tambahkan malam itu istimewa, maka tambah tak sifat di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Ketika malam itu begitu istimewa, saking istimewanya Allah bersumpah dengan keagungan dirinya, menunjukkan ta'zimus sya'ni, ada yang dahsyat di malam itu. Maka perhatikan bagaimana Allah menginformasikan kepada kita menggunakan kalimat inna. Turun surah Al-Qadar. Apa pembukanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai ta. Dan inna. Nah, rumus yang sama kita gunakan di ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna. Kata Allah, hei semua manusia, aku ingin sampaikan info yang penting. Tancapkan dalam jiwamu, jangan goyah. Ini saking pentingnya, kuatkan prinsip ini pada dirimu. Aku sampaikan berita yang dahsyat dan aku pertaruhkan keagunganku di dalamnya. Kalau bahasa mubalaghahnya begitu. Apa informasinya? Satu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah, aku ciptakan kalian semua manusia cuma ada dua tipe. Dua jenis. Satu dzakar, laki-laki. Kedua untha, perempuan. Allahu Akbar. Lihat sini. Inna khalaqnakum. Ini Pak yang pentingnya Pak. Satu. Aku ciptakan kalian, kata Allah. Di penciptaan kita itu penting Pak. Bukan penciptaan biasa. Kita ini makhluk penting. Kita ini makhluk istimewa. Seistimewanya malam Al-Qadar. Kita ini makhluk mulia. Bahkan saking mulianya itu banyak sifat disebutkan menjaga kemuliaan kita. Coba buka Quran surah 17 ayat ke-70. Paling kanan di mushaf di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, semua anak cucu Adam yang manusia itu, yang aku ciptakan yang istimewa itu, karramna, kami muliakan semuanya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkat, ada yang beraktivitas di daratan, ada yang beraktivitas di lautan. Kami berikan kesempatan beraktivitas. Dan yang paling hebat, kami lebihkan kemuliaannya dari semua makhluk yang pernah kami ciptakan sebelumnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kami telah ciptakan banyak makhluk sebelumnya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, ada langit, ada bumi. Tapi kata Allah, kami lebihkan saking istimewanya manusia ini, kami lebihkan daripada yang lainnya. Makanya kalau ada orang menyepelekan manusia sampai tidak menganggap kemudian nyawanya, itu pertaruhannya besar. Ini penting saya sampaikan. Karena sekarang ini kayaknya manusia itu dianggap ringan. Coba Anda buka setiap hari berita, sedih Pak. Kalau malam kita buka itu nangis, kita mohon ampun sama Allah itu. Kok mudah tiap hari itu ada pembunuhan? Kok gampang menghilangkan nyawa? Kok gampang melukai? Saya mau infokannya sekali saja. Itu di Quran surah keempat An-Nisa saja. Yang ayat 92-93 itu, paling kanan pertengahan di mushaf. Kalau Anda buka,
Itu orang yang merencanakan, menganggap ringan nyawa seseorang sampai membunuh satu orang saja. Apalagi dia beriman kepada Allah, itu langsung disebutkan oleh Allah tempatnya neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan, siapapun, man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Kata sambung kadang menunjuk pada objek atau subjek tanpa batas setiap personalnya. Bisa lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Punya kedudukan atau tidak. Dia merencanakan sebuah pembunuhan menganggap ringan nyawa seseorang. Kata Allah seakan-akan dia sedang pesan kafling di neraka jahanam. Saya beberapa waktu lalu di jalan saya buka-buka hadis tentang neraka. Hadis tentang neraka. Banyak orang baca hadis tentang surga, saya cari yang neraka. Banyak orang banyak bahas hadis tentang nikmat alam kubur, saya cari siksa kubur. Saya pengen tahu kenapa Hudzaifah al-Yamani pernah melakukannya. Bagus jawaban sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini orang banyak nanya tentang surga, Hudzaifah ya Rasulullah, neraka bagaimana? Orang nanya tentang nikmat kubur, Hudzaifah ya Rasulullah, siksa kubur bagaimana? Sampai sahabat banyak yang kesel, kamu ini gimana sih? Kita tanya surga, ente neraka. Kita tanya nikmat kubur, ente cari siksa. Kata Hudzaifah, kalau yang nikmat-nikmat bisa mudah kita ikuti. Tapi kalau kita nggak tahu di mana durinya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Anda buka map untuk ke Masjid Ad-Du'a. Tapi kalau nggak disebutkan, di depan 100 meter ada lubang. 300 meter ke depan ada kemacetan. Ambil jalan ke kanan, dekat tukang somai. Kalau nggak disebutkan begitu, bagaimana bisa mencari jalan mudah ke sini? Maka ketika Anda mencari tentang neraka jahanam dalam untaian kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Nabi sedang duduk-duduk di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, tiba-tiba terdengar bunyi meteor turun. Boom! Kata Nabi, tahukah kalian bunyi apa itu? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Kata Nabi, itu barusan bunyi batu yang dilemparkan ke neraka jahanam. Maksudnya semisal itu jatuhnya, boom, dilemparkan. Baru dilemparkan 70 tahun yang lalu, sekarang baru nyampe. Di saking dasarnya kerak neraka jahanam itu dilempar 70 tahun baru nyampe setelahnya. Saking dalamnya. Dan baru masuk, sudah terasa di alam kuburnya. Itu yang menimpa pada Firaun, sampai diabadikan supaya kita menghindarinya. Bukan diikutin, Joni. Supaya kita hindari. Buka Quran surah 40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Di 46-nya dahsyat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka jahanam. Tampak, capek. Saya pernah didebat oleh orang liberal. Ustaz, enggak ada siksa kubur. Kita tuh cuma tidur di alam kubur. Saya bilang, Mas sini. Anda tidur, mimpi ketemu kuntilanak. Bangun enggak? Bangun Ustaz. Sekarang Anda mimpi ketemu neraka jahanam dan gak bisa bangun lagi. Bukankah itu siksaan? Hah? Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dijanjikan siksa yang berlipat. Saya mau tanya pada orang-orang sekarang ini, begitu entengnya menganggap nyawa manusia, kata Allah neraka jahanam. Siapa orang beriman yang mau pesan kapling neraka jahanam? Siapa yang mau bermusuhan dengan Allah? Siapa yang mau dilaknat Allah? Siapa yang mau digandakan siksanya di neraka kelak? Gak ada yang mau. Tapi kok sekarang kelihatan ringan? Makanya hurufnya sederhana, inna, tapi dalam. Allah saja mengagungkan penciptaannya tentang kita. Maka bagaimana kita menganggap ringan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu masih ingat, saya sering pesankan, kalau Anda ikut ta'lim, tapi tiba-tiba mengarahkan Anda pada kekerasan yang tidak wajar, tidak sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, cepat tinggalkan. Anda mau hijrah, tiba-tiba diajarkan, tembak ini, bikin bom panci, bom open, bom kulkas, segera jauhi. Saya kan di sini waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Wah, ingat persis saya di sebelah sini yang nanya tuh. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jelas ya? Nah, jadi ini jangan dianggap ringan. Tapi kita mesti sadar karena kita makhluk istimewa,
Maka Allah menjaga tata aktivitas kita. Ini mata istimewa Pak, spesial. Anda mau bikin seperti ini, nggak akan bisa. Saya sudah berkali-kali ketemu dokter mata. Belajar, tanya, Ustadz, ditunjukkan gambarnya. Ini saraf mata tuh begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Nggak bisa Pak. Sempurna. Makanya saking istimewanya, Allah minta dijaga. Jangan gunakan mata pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang telah merasa punya iman, matanya jaga, jangan lihat yang tidak baik. Karena mulia. Masuk ke lisan. Muncul larangan-larangan yang tidak baik, jauhi. Larangan tidak baik, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum, la ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, katakan yang baik-baik, tak mampu diam. Sampai ke ujung kaki. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Dikuatkan kemudian di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itulah manusia. Apalagi punya iman. Sekarang saya tanya pada diri kita masing-masing. Jangan tunjuk orang lain. Berapa kali lisan kita digunakan pada yang tidak baik? Padahal kita mengatakan kita manusia yang dibanggakan oleh Allah. Berapa kali telinga mendengar yang tidak baik? Berapa kali kaki melangkah dengan sombong? Hanya Allah kirimkan mobil yang bagus saja, pamernya sudah luar biasa. Biasanya jalan biasa-biasa, sekarang mau sholat subuh muterin komplek dulu. Pim, akhi, ayo ke masjid, akhi. Berapa kali berbuat salah? Saya tidak Ustaz, bagus. Oh, tidak seperti dia tuh kan. Nah, ini satu nih. Jadi ini penting, awas hati-hati. Karena itu jangan pernah rendahkan saudara kita. Walaupun berbeda dengan kita. Nah, ini sifat umum. Awas ya, hati-hati, jaga ini dengan baik nih. Karena itu dilarang dalam Islam mencela. Pada perbuatan yang tidak diperkenankan untuk mencelanya. Bahkan saya pernah katakan pada Anda, Fir'aunnya. Sejahat-jahatnya Fir'aun. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi tetap Allah tidak pernah menyebutkan namanya. Yang disebutkan gelarnya. Kenapa? Karena boleh jadi ada nama yang sama tapi tidak melakukan perbuatan yang serupa. Dan Allah mengajarkan yang salah itu bukan namanya, yang salah perbuatannya. Anda ini ingin merubah perbuatan atau mengunjingkan orangnya. Tinggi adab dalam Islam. Mulia akhlak dalam Al-Quran. Ini poinnya. Nah sekarang, untuk menghormati ciptaan Allah ini, untuk menjaga diri kita, maka Allah menginfokan kepada kita, ada dua jenis manusia. Dan tidak ada yang ketiga. Awas, begitu Anda mencari yang ketiga, atau di luar yang dua ini, maka Anda sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan Anda. Itu yang coba kita bantu untuk kembali kepada jati dirinya yang sesungguhnya. Satu, min dzakarin, inna khalaqnakum min. Awas, awas. Minnya tanwi'. Menunjuk kepada naw'iyah, jenis. Ada min tab'id. Ada min menunjuk huruf jar. Min ila'an ala fi rubaba kaflam. Ada tanwi' menunjuk kepada turunan jenis. Kata Allah cuma ada dua jenis manusia. Gini, kalau Anda ingin tahu jenis handphone, datang pada siapa? Tukang handphone. Kalau ingin tahu jenis mobil terbaru, datang kemana? Dealer mobil. Kalau ingin tahu tentang manusia, tanya penciptanya. Ini kata yang menciptakan, ini aneh kadang-kadang manusia. Saya nggak paham juga sekarang. Banyak manusia yang aneh hari ini nih. Tukang handphone, didengar. Tukang mobil, didengar. Tukang A, tukang B, didengar. Tapi pencipta sendiri diabaikan, kan aneh. Bahkan dia yang menciptakan tukang handphone. Dia yang menciptakan tukang dealer. Dia yang menciptakan semuanya. Kenapa kemudian kita abaikan? Kata Allah cuma ada dua jenis manusia. Satu dzakarin. Dzakar. Yang kedua unta. Awas, bahasanya yang benar, bukan unta. 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 Secara singkat, kalau bukan laki-laki, maka dia perempuan. Awas, 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 awas. Di manusia ada berapa? Dua. Awas, manusia sejati cuma dua.
Saya sedang bicara sisi ilmiah ya, argumentatif. Ingat, jadi kalau nanti ingin diskusi, kita diskusi. Baik, dan ini bukan kaleng-kalengan, ingat, informasinya ada. 1 laki-laki, 2. Jadi cuma 2 model ini. Mau anak kecil, remaja, dewasa, tua, tetap 2. Nggak ada kecil laki-laki, remaja jadi perempuan. Begitu dewasa laki-laki lagi, kakek-kakek perempuan lagi. Tidak, sifatnya abadi. Kalau dia lahir laki-laki, laki-laki. Kalau dia lahir perempuan, jadi perempuan. Cuma 2 jenis ini. Maka tidak ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Dan tidak ada perempuan yang terlampau kemudian sejati menjadi laki-laki. Paham sampai sini? Karena itulah kalau ada kemudian yang bergeser dari sini, kita dakwahi untuk kembali. Dengan cara yang lembut. Bangun malam tahajud, kita doakan dia. Ya Allah, jadikan dia kembali kepada nilai kelaki-lakiannya. Kembalikan dia kepada fitrah keperempuanannya. Tunjukkan, dorong, sampaikan pesan-pesan di masa lalu. Bantu dia untuk sembuh. Bukan kemudian didorong untuk mempertahankan apa yang dia rasakan keliru. Itu sepakat semua dokter-dokter di zaman dulu. Ini ada kekeliruan sampai sekarang. Jikalau ada paham-paham kemudian menguatkan paham yang salah itu, maka jauhi itu. Ada orang berkata, kamu memang sudah homo dari fitrahnya. Fitrahnya homo. Dia aja lahir punya bapak, punya ibu. Kalau nggak ada bapak ibu, mustahil yang bicara ini bisa ngomong. Hati-hati dengan paham-paham demikian. Bahkan dalam fikih pun jadi ketat. Orang-orang yang keluar dari 2 jati diri ini, maka diturunkan grade-nya ketika dia ibadah. Misal, laki-laki yang keperempuan-perempuanan nggak bisa jadi imam dalam jamaah. Bisa bubar sholat. Allah. Bubar orang. Awas, karena sekarang ini banyak yang keluar dari ini sampai merubah dan ganti penampilan. Baru kemarin saya dapat berita turunan. Bahkan ada orang yang ganti kemudian penampilan dirinya, ganti kelaminnya sampai pakai cadar kemudian umrah. Itu bukan bagian kebanggaan. Dan mohon maaf ya, kalau ada yang berubah dari fitrah, itu jangan dibikin-bikin kemudian dengan istilah-istilah yang bagus. Maksiat itu jangan dibagusin. Kalau dibagusin jadi profesi nantinya. Jadi kebiasaan. Di sekarang kan banyak dikemas dengan kalimat-kalimat bagus. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Yang besar-besar disebut koruptor. Kayak keren jadinya. Dulu orang keliaran malam, kalimatnya itu tajam supaya dihindari. Sekarang dibagus-bagusin. Kupu-kupu malam. Apa salah kupu-kupu? Kupu-kupu aja nggak begitu? Ini 2 ini. Ya, paham sampai sini? Nah, maka dari itu kembali ke sini, ajak teman-teman kita kepada jalan yang baik dengan cara yang benar dan lembut. Nah, sekarang lihat. Min dzakari wa untha. Belum selesai. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan setiap lelaki perempuan ini masing-masing punya karakter yang tak bisa kita paksakan semuanya. Karakter pertama, syu'uba, mengacu pada komunitasnya melahirkan karakter yang berbeda. Contoh, komunitas kumpul di wilayah Sumatera, maka jadilah kemudian ahli Sumatera. Komunitas kumpul di Jawa, maka bagian muncul Jawa. Kumpul di Lampung, maka jadi ahli Lampung. Sampai ke Papua, ini baru Indonesia. Maka komunitas yang ada di Sumatera boleh jadi punya karakter yang tak sama kemudian dengan Jawa. Yang tak sama dengan yang di Lampung. Tak sama sampai ke Papua, semua ada keragaman. Bahkan satu tempat pun, satu pulau, itu kata Al-Quran, sukunya bisa beda. Wa qabail, jamak dari kata qabilah. Silakan cek. Sumatera saja di Medan ada berapa marga di sana? Di Jawa ada berapa? Di Lampung mungkin akan ditemukan. Ini kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Pasti benar. Di Arab saja banyak. Di Indonesia beragam, luar biasa. Indonesia itu Pak paling beragam luar biasa. Pulau aja 13.677 pulau. Itu belum masuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Itu. Baru yang itu saja. Nah, apa tujuan kemudian kita berkomunikasi, berkomunitas, bahkan beda-beda suku itu untuk menunjuk pada aspek yang pertama. Lihat sini. Lita'arafu. Satu, ini poin kita. Aku ciptakan kata Allah manusia. Jenisnya ada 2, laki-laki perempuan. Tempatnya bisa beda-beda, bahkan bisa beda RT, beda RW, beda desa, beda kelurahan, beda kecamatan, sampai beda negara. Apa tujuannya? Supaya kita bisa berteman. Ta'aruf. Tak kenal maka tak
Ta'aruf, Cepi. Tidak selalu tak kenal itu mesti sayang. Anda kenal dengan istri tetangga, apakah langsung sayang? Kan tidak. Tak kenal maka ta'aruf. Ini rumus pertama. Maka kita berteman. Karena sifatnya nas, maka teman secara umum itu tak dibatasi. Awas, ini teman umum ya. Bukan teman dekat, bukan sahabat, bukan teman kepercayaan. Yang di Quran disebut wali atau aulia. Beda. Teman sifatnya umum. Jadi Islam itu jangan diajarin toleransi, sudah khatam. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengajak kita pada pertemanan. Diawas, jangan pilih-pilih kalau sedang berteman. Anda bertetangga masuk komplek, mungkin tetangga Anda ada yang Nasrani, yang Kristen. Mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada ragamnya yang tak sama. Kata Quran, walaupun Anda berbeda keyakinan, tapi sama-sama manusia, jangan dihambat untuk membina hubungan muamalah dalam hukum universal keduniaan. Khatam kita. Bahkan Nabi punya turunan-turunan ajaran. Kata Nabi, indahnya dalam ajaran Islam, jangan bedakan ketika Anda akan berbagi dengan tetangga, sekalipun beda keyakinan di dalamnya. Pernah dengar hadis ini? Jika Anda masak makanan, kemudian baunya sampai ke rumah tetangga, tercium baunya, maka bagilah ia dari makanan itu, walaupun hafal. Walaupun hanya kuahnya. Tapi jangan baca terjemahan ya. Awas, Anda masak opor ayam, opornya Anda makan, kuahnya Anda bagi. Kok saya cuma diberi kuahnya Pak? Maaf ya Bu, memang pengennya sih sama opornya, cuman hadis Nabi. Yang salah tuh, Nabi yang Anda salahkan, Anda yang nggak paham. Maksudnya di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama memang Anda cuma punya bumbu kuah saja, maka bagi. Yang kedua mungkin tempe yang dimasak, bumbunya bumbu opor. Sekarang banyak kejadian demikian. Supaya tetangga nggak salah paham, memang yang dimasak tempe, cuman bumbunya opor, bagi. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Tidak teman-teman. Anda punya tetangga mungkin Kristen. Anda punya tetangga mungkin juga Hindu. Mungkin juga Buddha. Bahkan dalam ajaran universal, Allahu Akbar, jangan sakiti mereka. Jadikan bagian dari tetangga kita yang baik. Anda punya makanan, bagi. Sambangi, ketok pintu. Ya, pagi Pak, pagi. Ini ada sedikit rezeki, ada makanan mungkin bisa dibagi. Bapak baik sekali bisa berbagi. Bukan baik, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Itu yang dikeluarkan. Al-Quran yang mengajarkan saya. Mungkin terus-terusan kalimat itu keluar. Al-Quran, Allah, Rasulullah. Itu jadi asbab hidayah dalam jiwanya. Mungkin besok-besok pintu rumah Anda diketuk sudah pakai salam. Tok-tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka, Waalaikumsalam. Ternyata tetangga Anda yang tadi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, cuma mau nanya. Apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Apa? Jadi rumusan kehidupan kita itu Al-Quran sudah jelas. Makanya founding father negara kita itu saat merumuskan dalam undang-undang dasarnya, merumuskan dalam tautan Pancasilanya, poin-poin ini hadir, khatam kita. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah jelas, sudah paham kita. Al-Quran mengajarkan, tinggal dipraktekan. Nabi tinggal tetangga ketika di Madinah, Yahudi ada, Nasrani ada, biasa-biasa saja secara umum dalam pergaulan. Ya kadang pertukar dalam niaga, kadang beli ini, kadang bergadai kepada Yahudi, itu biasa. Kalau Anda bertanya ada yang kerja misalnya bosnya non muslim, itu biasa saja, nggak apa-apa. Sah hukumnya karena zaman Nabi pun niaga nggak ada masalah. Cuma nanti fikih muamalahnya diatur seperti apa yang tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Itu poinnya. Ya, jelas sampai sini? Baik, mesti nyambung ke situ, mesti nyambung poinnya. Nah sekarang ini bagian kedua yang paling pentingnya teman-teman sekalian. Kalau kita ingin memilih teman yang terbaik di antara sekian teman yang ada, apa kriterianya? Teman terbaik itu di atas yang umum. Kalau dibawa ke rumah pasangan jadi teman hidup. Cari yang perempuan jadi istri. Perempuan cari laki-laki jadi suami. Kalau teman pergaulan jadi sahabat. Kalau teman tetanggaan jadi kerabat. Bagaimana kriterianya? Itu yang kita bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah.
Kita lanjutkan dalam bahasan kita. Al-Quran memberikan pesan yang kuat pada kita, khususnya umat Islam, bahkan umumnya manusia, agar pertama menghargai, menghormati, dan menyayangi nilai-nilai kemanusiaan kita yang telah dicipta dengan sempurna dan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mengaji Al-Quran lebih dalam, Allah bahkan merinci kesempurnaan fisik manusia dan bersumpah dengan risalah para nabi dan rasul yang mulia untuk menunjukkan kesempurnaan itu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tiga hal ini untuk menunjukkan sumpah kesempurnaan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menunjuk kemuliaan sifatnya. Di Quran surah ke-17 yang kita bacakan tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Karena itu Allah meminta kita untuk menjaga kesempurnaan ini, termasuk membangun nilai-nilai kemanusiaan yang luas sesama manusia. Boleh jadi dia berbeda dengan kita tempat tinggalnya. Beda RT, beda RW, beda kecamatan, bahkan mungkin lebih luas beda negara. Maka bangun hubungan baik sekalipun tidak sama dengan kita. Kalau ini diterapkan dengan baik, tidak akan pernah kita dengar ada tawuran antara kampung, pertikaian antar desa, atau dalam konteks yang lebih luas peperangan antar negara misalnya. Karena semua menerapkan pola dasar dengan penuh tasamuh dan toleransi yang kuat. Tapi yang paling menarik sebelum sampai pada inti bahasan kita, kalau dengan nilai kemanusiaan tanpa batas keyakinan saja kita diminta berbuat baik, maka bagaimana dengan kita yang seakidah, dengan kita yang sekeyakinan, dan dengan kita yang seagama yang terikat dalam dinul Islam. Maka dari itu saya ingin berikan pesan sebelum sampai pada pembahasan inti kita. Jangan sampai hubungan kemanusiaan tertata baik bahkan dengan non-muslim, tapi sesama muslim sendiri kemudian pandai bertikai. Kalau konteks ayat ini diterapkan lebih jauh, bahkan diambil firman Allah, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap golongan, setiap ormas, setiap kelompok mungkin bisa merasa apa yang ia sedang kerjakan itu benar. Dari keagamaan saja ada ormas, ada kelompok, ada pengajian, ada majelis ilmu. Maka jangan sampai dengan yang luar baik, internalnya pada ribut. Maka dari itu saya sering mendorong, boleh jadi perbedaan pendapat itu niscaya muncul, tapi jangan sampai menghilangkan pertemanan di antara kita. Itu amanah saya. Jadi kalau saya pun misalnya kembali kemudian ke Jakarta, ada kajian-kajian, selama baik hadiri. Kalau beda pendapat, dihargai. Dan jangan kemudian perbedaan itu menghindari Anda bahkan untuk minum teh bersama. Sampai-sampai salam tidak dijawab. Assalamualaikum, besok aja. Salam sekarang dijawab besok. Ya. Maka dari itu saya sarankan ustadz manapun yang mengajar baik, hadiri majlisnya. Ambil ajarannya. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita praktekkan. Kalau beda, tidak harus mencela. Cukup kita diamkan, amalkan apa yang kita yakini dengan baik. Dan selesai persoalan hidup kita, cukup setan yang jadi musuh buat kita, itu pun sudah sulit. Jangan tambah dengan yang lainnya. Nah, sekarang, kalau di antara manusia umum tadi kita ingin mencari teman setia yang terbaik. Kalau dibawa ke rumah jadi pasangan, dalam kehidupan bertetangga jadi tetangga yang baik. Dalam kekerabatan di kerabat yang baik, bahkan pertemanan menjadi sahabat, siapa golongan orang-orang itu dan apa ciri-cirinya. Ini yang coba kita teruskan. Yuk kita teruskan ayatnya dengan sempurna. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi
atqakum. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Aku ingatkan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan sampai engkau goyah. Yakinkan pada dirimu. Aku ciptakan dengan sempurna, penciptaan dengan begitu istimewa dan dahsyat. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mungkin beda tempat tinggal, beda suku, beda keadaan, tapi jadikan perbedaan itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Arafa, tahu. Arafa, saling tahu. Ta'arafa, ta'nya menunjuk pada usaha. Berusaha untuk saling mengenal. Kalau Anda tinggal di satu tempat bertetangga, usahakan kenali siapa tetangga Anda. Kalau Anda masuk di kantor bekerja di pegawai baru, usahakan mengenal siapa teman Anda. Siapa yang ada di kantor itu. Apalagi ketika Anda muncul dalam suasana ibadah seperti di masjid. Makanya disebut dengan jamaah. Dari kata al-jam'u, sifatnya tambah tak disebut dengan jum'ah. Tiap pekan kita hadir. Di Jumat itu punya 3 arti. Jamaah punya 3 arti. Bukan cuma kumpul. Kalau cuma kumpul, jangankan di masjid. Di alun-alun bisa kumpul. Di pasar bisa kumpul. Bahkan ada orang kumpul sampai di tempat maksiat. Kumpul bubar. Tapi jamaah punya artisnya 3. 1, datang. Berkumpul banyak. 2, kenali siapa yang datang. 3, lihat sinergi. Apa yang mampu disinergikan dengan orang-orang yang datang itu. Anda duduk, kenali siapa samping Anda. Kanan, kiri, depan, belakang. Setelah itu kenalan, sinergi. Mungkin ada yang kurang punya pekerjaan dan datang punya lapangan pekerjaan. Yang sakit tak bisa ke dokter, ternyata yang hadir dokter dalam jamaah. Ada dosen ketemu dengan mahasiswa, ada bisa konsultasi. Kalau ini dipraktekan, Allahu Akbar, dahsyat. Akan berbeda perasaan kita dalam kehidupan. Dan ini yang terjadi di masa Nabi. Dalam pencarian ini kata Allah, kalau Anda ingin cari siapa yang terbaik yang bisa Anda percaya. Jadi waliyun, awliyaun, teman akrab terbaik, tempat curhat, ngobrol, ngasih solusi. Maka cirinya kata Allah, inna akramakum. Di antara sekian banyak manusia itu ada satu yang akram. Ada karimun, ada akram, beda. Karim mulia, bagus, istimewa. Akram ismu tafdil, lebih mulia. Lebih bagus, lebih baik. Di antara sekian manusia yang aku ciptakan mulia itu, ada golongan yang lebih mulia dibanding mereka itu. Yang kalau berteman dengan Anda akan beruntung. Menatapnya, hati Anda bisa tenang. Mendengar nasihat-nasihatnya, hati Anda bisa lapang. Berjalan dengannya, tidak ada keraguan. Dan yang paling dahsyat, teman ini bahkan mengarahkan Anda untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ini? Inna akramakum indallahi. Di antara sekian banyak orang ini, maka yang paling mulia itu kata Allah, indallahi, di sisi Allah. Menurut Allah. Ini teman-teman di bawah kurang mulia, kita hapus dulu. Nih. Yang ini maksudnya bukan ini. Oh, silakan. Silakan. Jazakallah khair. Semoga Allah memuliakan Anda. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah khair. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khair. Makasih Mas. Ya ayyuhan nas. Ya nggak apa-apa, biar cepat. Yang tadi sudah hafal ya? Begini aja lah. Ya indallahi. Jadi inna akramakum pakai inna tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Harfu tawqidin wa nasbin tansibul isma tarfal khabara mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah saya jelaskan. Inna akramakum. Kalau ada teman umum, manusia umum, semua mulia. Sepanjang dia tidak keluar dari jalur kemuliaannya. Di antara mereka itu ada yang lebih baik. Ada yang lebih mulia. Perhatikan, siapa yang menyebut mulia itu? Indallah, menurut Allah. Allah yang menetapkan dia mulia. Awas, garis bawah ini.
Kalau orang Lampung menyebut Anda orang baik, maka orang Jakarta belum tentu menilai Anda baik. Kalau orang Jakarta menyebut Anda baik, maka orang Medan belum tentu mengenal Anda baik. Se-Indonesia menyebut Anda baik, maka Malaysia belum tentu mengenal Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Nabi Muhammad SAW ketika dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu manusia yang luar biasa. Baik akhlaknya, adabnya, kemuliaannya. Semua mengakui, Pak, Bu. Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu tetap mengakui dalam jiwanya bahwa Nabi itu orang baik. Cuman karena takut tersaingi, jadi akhirnya nggak suka. Tapi dalam dirinya mengakui Nabi baik. Karena itu sebelum Nabi mengatakan, saya Nabi diutus oleh Allah, menyampaikan risalahnya, semua menganggap baik. Al-Amin. Nggak ada yang paling jujur kecuali Muhammad SAW. Tidak ada yang paling baik kecuali Muhammad SAW. Tidak ada yang paling bersih dari pergaulan kecuali Muhammad SAW. Bahkan mereka menitipkan hartanya kepada Muhammad SAW. Semua baik. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum masuk Islam, ketika datang menghadap kepada salah satu raja, Najasyi ketika di Ethiopia, datang kemudian ingin menjemput sahabat Nabi yang hijrah pertama ke sana. Ditanya, bagaimana orang itu? Termasuk ketika ke Heraklius Romawi, apa ciri-cirinya? Jawabannya apa? Sempurna mengatakan, dia orang baik, tidak pernah berdusta, orangnya jujur, orangnya amanah, semua baik. Jadi ada orang yang ketika disebut oleh Allah mulia, jangankan kawan, lawannya pun mengakui sebagai orang baik. Hanya karena nafsunya mencegah dia untuk mengikuti kebaikannya, itu poinnya. Karena itu kalau Anda mendapatkan orang baik menurut Allah, demi Allah saya katakan, semuka langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Itu poinnya. Nah sekarang, lihat sini. Siapa orang baik menurut Allah ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Allahu Akbar. Orang yang paling takwa di antara manusia itu. Di ukuran kebaikan dari Allah itu bukan terletak pada kekayaan, Pak. Kalau ukurannya pada kekayaan, saya yakin demi Allah, Qarun orang paling mulia di muka bumi. Cuman karena letaknya bukan pada kekayaan, maka Qarun tidak mulia. Tapi nestapa bahkan diungkap dalam Al-Quran. Kaya, sombong iya. Pamer iya. Poya-poya khatam. Ria nggak ada saingan. Semuanya sempurna dalam semua keburukannya dengan hartanya. Kalau Anda buka Quran misalnya, surat Al-Qasas itu, surat ke-28 ayat 76, 77, 78-nya, jelas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk kaumnya Musa. Hidup di zaman Musa. Cuman sayang dia berlebihan dan sombong dengan hartanya. Kalau baga itu sombong dengan harta benda. Kalau tagha itu sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun disebut tagha. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Tapi kalau baga pakai harta, Qarun baga. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kalau Anda pengen tahu kata Allah, saya infokan. Hartanya saja, kalau kemana-mana dia bawa bodyguard di belakangnya. Bukan untuk jagain dia. Cuma mau nunjukkan kunci berangkasnya. Jadi bodyguard di belakang itu mikul kunci berangkas begini. Dipikulnya susah saking banyaknya. Banyak harta sampai kunci berangkas saja diangkatnya susah. Saya mau tanya aja pada Anda, jujur. Kalau Anda punya berangkas satu aja, menurut Anda, apakah kuncinya disembunyikan atau diupload di media sosial? Kunci berangkas saya, tulislah cari masalah Anda. Besok habis. Qarun tidak. Anda mau nyuri, orang ini aja susah ngangkat kuncinya, ente mau nyuri. Di Qarun itu sudah khatam dengan segala ria. Qarun sudah khatam dengan ingin kelihatan oleh orang lain. Pamer, lengkap semua. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Fakhasafna. Kami jadikan likuifasi, ditelan Qarunnya plus harta-hartanya. Terus Anda orang sekarang yang nggak sekaya Qarun pengen ikutan sombong, telat.
Kalau ada orang cuma manasin Ferrari, bolak-balik, bilang, Mas telat. Kalau sombong, nggak ada masalah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Gunakan kekayaan itu untuk ibadah, itu versinya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi orang dulu itu nyari kaya itu buat bisa ibadah. Anda gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Gimana bisa infak kalau nggak ada hartanya? Divisinya itu kalau kaya itu gampang Pak. Yang susah itu bagaimana memanage kekayaan supaya Allah ridha. Nggak apa-apa kaya, beli Ferrari, pakai subuhan ke masjid doa. Yang satu bawa Lamborghini, Masya Allah. Yang satu bawa Lamborghini itu, angkot. Gak ada masalah. Jadi ukurannya bukan harta, ukuran bukan kedudukan. Jadi kalau Anda punya teman hartanya banyak, belum tentu baik kalau dia tidak punya ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman orang kaya. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman punya kedudukan hebat. Belum tentu kalau Allah tidak meridhoi sifatnya, belum tentu akan memberikan kebaikan pada jalan hidup Anda. Tuh, sampai motor kencang. Betapa banyak orang mendekat pada orang-orang yang punya kedudukan ketika hilang jabatan ditinggalkan dia. Seakan-akan tak punya teman. Betapa banyak orang mendekat pada Anda saat punya kekayaan. Ketika kekayaan hilang maka hilanglah pertemanannya. Maka jika ingin abadi nilai kebaikan itu, maka ukuran dari Allah, atqakum, cari orang paling takwa dalam pandangan Allah. Akhwat cari suami, cari laki-laki yang paling takwa. Laki-laki cari istri yang paling takwa. Jadikan anak-anak paling takwa. Teman di kantor cari yang paling takwa. Tetangga pilih tempat yang paling takwa. Ke masjid cari orang-orang yang takwa. Anda temukan itu, maka kita akan lihat bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada 2 hal lagi tugas kita malam hari ini. Pertama, apa ciri-ciri orang takwa ini? Yang kedua, jaminan apa yang Allah berikan ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini? Tinggal nanti yang ketiga, kita praktekkan saja seperti apa kita bisa mewujudkan 2 hal ini. Siap? Baik, kita baru mulai nih. Tadi mukadimah tuh. Ya. Ini intinya. Sampai jam berapa kita? Siap. Saya akan tulis sebanyak-banyaknya, jam 9 pulang, kawan kita menghapus sampai jam 11. 1. Ciri orang takwa. Kalau sudah bicara orang, itu berubah. Kalau seorang disebut taqi namanya. Apa namanya? Taqi. Asep at-taqi, misalnya kan? Ya. Kalau banyakan, disebut muttaqun atau muttaqin. Muttaqin, bukan mun. Muttaqin. Dia. Maaf. Yang pengen takwa itu 1 orang saja atau banyak orang? Banyak. Paling gampang gini, siapa yang ingin takwa angkat tangan? Tuh, banyak, karena banyak yang pengen takwa, maka Allah Maha Adil. Allah tidak menginginkan 1 atau 2 orang jadi takwa, tapi semua hambanya diberi jalan untuk bertakwa. Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disebut dalam bentuk jama' plus ciri-cirinya. Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Kalau Anda ragu, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat untuk Anda. Kalau ingin dapat faedah dari Al-Quran, yakin jangan ragu. Anda mau bisnis misalnya, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Praktekkan, jangan ragu. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Tinggalkan, tinggalkan. Begitu Anda kerjakan dengan benar, sukses Anda. Kata Al-Quran, begini cara belajar, begini cara ibadah, begini cara menghafal, begini cara mengulang. Kerjakan, jangan ragu. Anda sedikit saja ragu, selesai. Termasuk ketika Anda menghafal Quran. Kata Quran mudah, mudah, jangan ragukan. Begitu ragu, sulit. Sekarang kembali ke sini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Perhatikan. Hudal lil muttaqin. Maka semua isinya akan memberi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Pakai alif lam di ta'rif. Alif lamnya menunjuk pada orang-orang spesial. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, orang takwa ini orang-orang spesial. Beda dengan orang biasa. Nah, ketika kita bertanya, ya Allah siapa orang-orang ini? Apa cirinya?
Maka diturunkanlah kemudian ciri-ciri plus amalan dia yang mendorong kita untuk masuk ke dalam kategorinya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, Allah tidak mengatakan alladzina amanu tapi yu'minun. Orang takwa ciri pertama adalah alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua kalangan tanpa batas. Ismun mausulun yadullu ala jamil jam'iyah. Huruf sambung menunjuk pada makna jama tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, berkelompok semua tanpa batasan. Artinya semua hamba berpeluang jadi orang takwa. Termasuk ahli maksiat. Anda jangan vonis diri Anda. Saya sering katakan begini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kita itu manusia, nggak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Makanya ditunjukkan pada kisah Nabi Adam, ketika berbuat salah dikirimkan kalimat tobat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Al-Baqarah 37. Dikirimkan kalimat tobat untuk menegaskan kita ini manusia mungkin salah karena ada nafsu dalam diri kita. Maka turun bimbingan Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Enggak ada yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri suci, kita ada nafsu dalam diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Mungkin salah. Yang sempurna cuma malaikat, Pak. Yang enggak pernah salah cuma malaikat, Bu. Kalau ibu menginginkan suami yang sempurna, nikah sama malaikat sana. Tuh malaikat Israel masih belum ada tuh. Ya. Papa ini gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Kemarin juga begitu. Mama, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Setan gak kenal benar. Malaikat gak kenal salah. Kita manusia pasti pernah salah. Dan Allah kasih kesempatan. Ketika Anda kembali untuk berbuat baik, Anda bisa masuk dalam golongan orang takwa. Bahkan mungkin masuk surga tanpa hisab. Tidak cukup dengan amin. Kita ikutin dulu. Siapa sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab? Apakah pernah nggak salah selama hidupnya? Tidak. Umar sebelum berislam, berapa banyak kekurangannya? Tapi setelah masuk Islam, hasuna islamu, baik Islamnya, jadi hikmah kesalahan dulunya. Begitulah kalau orang-orang tobat dengan benar. Jadi bukan jadi gibah, jadi hikmah, berubah jadi hikmah. Bahkan jadi bahan dakwah. Tapi kalau nggak pernah tobat, jadi aib selama hidupnya, cacian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wail kumpul, wail. Itu poinnya. Jadi ini spesial. Jadi kalau Allah sudah membuka setiap orang untuk jadi takwa, andanya tidak masuk berarti bukan Allah yang salah. Anda yang nggak pengen. Allah sudah buka, Anda nggak ambil, bukan Allah yang salah. Masjid Ad-Du'a menyediakan snack untuk jamaah. Misal, sudah dibagikan, masing-masing dapat kuota, jatah 1. Udah dibagi, Anda nggak mau ngambil, lapar. Keluar dari masjid pingsan. Saya tanya, yang salah masjidnya atau orangnya? Orangnya. Dari pihak masjid sudah ngasih, dia nggak ngambil. Jangan salahkan masjid. Jangan ngaji lagi di doa, bisa pingsan. Anda yang keliru. Jadi kalau Anda berbuat keliru, jangan salahkan Allahnya. Ya Allah, kenapa engkau perlakukan aku begini? Anda yang keliru. Masuk dalam bagian ini. Pertama, alladzina yu'minun. Ini alladzina yu'minun bil ghaib. Maaf, ghaib. Lihat sini. Pertama ada ya. Rumus cepat ya, rumus cepat. Setiap menemukan 4 huruf disingkat dengan Anita. Jangan lihat ke atas, lihat sini. Anita. 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Disingkat apa? Anita. Maka ini disebut fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris maknanya 3. Present, continuous, future. Ya. Sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Future. Ini cek di sini.
Yu'minun dari kata amana. Awal katanya ada salah satu huruf dari 4 ini? Ada. Apa itu? Ya. Pokoknya kalau ada hamzah, nun, ya atau ta, pasti maknanya sekarang terus sampai kapanpun. Nah orang ini kalau ujungnya ditambah waw dan nun, menunjuk banyak. Jama banyak. Bukan 1-2 orang. Kalau jadikan perempuan, gender tambah ta di ujungnya. Mukmin laki-laki, jadikan perempuan, tambah ta, mukminah. Muslim laki-laki, jadikan perempuan, muslimah. Soim laki-laki, jadikan perempuan. Kalau mau dijadikan banyak, tambah di ujungnya. Untuk gender umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan saja, tambah at. Ya, muslimin, muslimat. Mukminun, soimun, kafirun, itu tidak ada. Nggak ada kafirat, karena ada bahasa Arab yang cukup mencakup laki-laki perempuan saja. Makanya cukup kuliah ayyuhal nggak pakai kafirat lagi. Hadirin, itu nggak ada. Cuman di Indonesia adanya hadirat, di Arab nggak ada. Karena hadirin itu udah mencakup semua yang hadir, nggak peduli mau laki-laki atau perempuan. Jadi nggak perlu pakai hadirat lagi, cuman di Indonesia. Ya. Secara nahu tidak salah, cuma penempatan jarang dipakai. Ya. Kembali ke sini, lihat cara mengartikannya. Syarat pertama jadi orang takwa adalah mereka. Kalau mereka berarti banyak. Ngajak kita semua tanpa kecuali. Apakah orang takwa yang di dalam masjid saja? Tidak. Anda yang di luar, di sebagian tenda, 70 tenda, sampai ke jalan, semua diajak oleh Allah. Makanya pakai ya, dekat, menengah, jauh, ayo semua jadi takwa. Dengan apa yang kita bisa mampu. Syarat pertama kata Allah, mereka senantiasa mengupgrade keimanannya. Bukan cuma beriman sekarang, terus kapanpun, dimanapun dia meningkatkan imannya kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangannya. Gaib tak tampak dalam pandangan. Sifat Allah disebut gaib karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Nanti insya Allah ada masanya kita diperkenankan menatap Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya. Itu di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Dan itu lebih indah dibandingkan surga yang mungkin Allah berikan kepada kita dengan izinnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang berbinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa menatap Rabb yang sangat dirindukannya. Tak pernah dilihat saat ia berada di dunianya. Setelah itu, teruskan. Alhamdulillah syarat iman kita dapat. Tapi terus di-upgrade. Jangan sampai di masjid beriman, di rumah tidak. Di rumah beriman, di kantor tidak. Di kantor beriman, di jalan tidak. Awas, jaga iman. Orang takwa pertama, kalau Anda ingin dikatakan beriman, naik ke takwa, maka iman dijaga di setiap keadaan. Jaga setiap kondisi. Karena kata Nabi, ada orang pagi-pagi beriman, sorenya kafirah. Ada orang sorenya beriman, paginya kufur. Ada orang pagi beriman, siangnya luntur. Ada orang pagi beriman, paginya udah luntur. Lihat, iman itu membimbing tubuh kita. Begitu beraktivitas, iman langsung muncul. Makanya sering saya katakan di Quran, setiap ini beraktivitas, imannya disebutkan dulu. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, matanya akan dibimbing oleh imannya. Iman membimbing mata. Makanya kalau imannya di-upgrade, kemanapun dia berjalan, mata nggak akan sembarangan, Pak. Coba lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Saya mau katakan dia upgrade imannya dalam sehari. Dan berapa kali mata kita itu berpotensi melihat yang salah di handphone itu. Kalau imannya benar-benar di-upgrade, gak akan dilihat yang salah itu, dipalingkan oleh Anda. Itu baru di handphone Anda yang tiap hari bahkan muncul di saku. Anda mengaku beriman kepada Allah, pengen di-upgrade, pengen masuk golongan orang takwa. Berapa banyak video yang tidak bagus, gambar tak elok masuk dalam handphone Anda dan Anda masukkan ke dalam saku, dipakai dalam sholat. Apa nggak malu Anda kepada Allah? Dan Anda pengen jadi orang takwa? Mustahil. Maka mulai dengan baik, upgrade imannya. Nah, untuk menguatkan keimanan itu butuh latihan. Latihan pertama, kalau Anda pertama ingin cari orang baik, ingat, cari orang takwa, cirinya pertama bukan sekedar beriman, bukan sekedar alladzina amanu, tapi alladzina yu'minun. Teman pertama, cari orang yang kualitas imannya senang mengupgrade iman.
Di kampus, di rumah tangga, yang sudah menikah, upgrade imannya. Mulai melihat yang baik-baik. Mulai sekarang TV yang gak baik, udah jangan tonton. Kan mau jadi orang takwa. Ya, tayangan-tayangan gak elok, matikan. Ganti, biar turun ratingnya sekalian. Hidupkan yang baik-baik. Status di media sosial. Mulai sekarang, upload yang baik-baik. Share yang baik-baik. Setiap hari punya target, share 1 ayat Al-Quran. Share 1 hadis Nabi SAW. Subuh sampai zuhur, ayat Quran. Apa saja yang kita kerjakan dalam hidup. Ayat tentang jujur, ayat tentang toleransi, ayat tentang gemar untuk berbakti pada orang tua, ayat menghormati orang yang lebih dewasa, menyayangi yang kecil, hadis-hadis Nabi, pasang. Pahala dapat. Tinggalkan yang gak benar, jauhi. Update iman. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka cepat buru orang ini. Jadikan teman dalam kehidupan. 1 itu. 2. Kalau Anda menemukan yang kedua, maka yang kedua ini melebihi yang pertama. Siapa yang kedua ini? Wa yuqimunas shalah. Orang yang rajin menunaikan salat. 2, rajin salat. Ada salat standar, ada rajin salat, beda. Kalau yang standar itu yang 5 waktu. Biasanya ungkapannya begini. Alif atau hamzah wasal, lam, sod, lam, waw, alif, tak maftuhah. Begini. Lihat Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Ini. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat. Yang dimaksudkan di ayat ini khususnya sholat fardu. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17, 2, 4, 4, 3, 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu. Fokus, ini standar. Dikala menunaikan di bawah 5, berarti di bawah standar. Ini standar. Maaf, jangankan yang pengen kaya, yang biasa-biasa pun 5 waktu juga. Jangankan yang IPK 4, IPK 2,75 pun 5 waktu juga. Jangankan yang pejabat, yang rakyat biasa pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang dispesialkan oleh Allah, maka naikkan statusnya rajin sholat. Karena itu kalimat di Al-Baqarahnya bukan menggunakan kalimat seperti ini. Kalimatnya berubah pada bentuk yang tinggi. Alif, hamzah wasal, lam, sod, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Menunjuk pada makna jamak tanpa batas. Bukan sekedar fardu tambah dengan sunnahnya. Nafilahnya, nawafilnya. Kan kalau Anda pengen cari teman di kantor, maaf, di kampus, apalagi di rumah tangga, maka kriteria yang kedua di atas orang yang ini cari yang rajin sholat. Kalau menemukan yang rajin sholat, sudah dahsyat itu. Siapa orang-orang ini? Saat ke kantor kok dia mampir ke masjid dulu, ternyata duha dulu. Malam-malam kok bisa ngontak Anda, akhi. Bangun nih, tahajud yuk. Masya Allah. Tiba-tiba bisa share dengan Anda keutamaan salat syuruk. Kalau Anda sudah menemukan orang-orang yang rajin salat seperti ini, maka saran dari Al-Quran, dekati orang ini. Jadikan teman. Jadikan teman. Kalau belum dapat, gabung dengan teman-teman. Jadi bagian orang takwa. Bikin kumpulan. Maka bikin kumpulan pertama misalnya tahajud, komunitas tahajud. Anda sekampus jadi teman yang baik, mengantar ke surga. Bukan cuma jadi teman akrab dunia, bawa visi sampai menghadap Allah ke akhirat. Supaya Anda bisa katakan, ya Allah dia teman saya. Ya Allah kami tahajud bersama. Ya Allah engkau satukan kami di dunia, jangan pisahkan di akhirat ya Allah. Minta. Di keluarga juga begitu, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya, bangun minta sama Allah. Jadikan satu keluarga bertakwa semua, maka perhatikan nanti di akhir saya tunjukkan apa janji Al-Quran kepada orang-orang takwa ini. Jadi kalau belum menemukan yang seperti ini, Anda menjadi begitu dulu. Supaya dengan itu Anda dapatkan orang-orang yang sekufu dengan Anda insya Allah. Paham? 2. 3. Anda sudah menemukan orang yang mengupdate iman, orang rajin sholat, tapi ada orang yang ketiga yang jauh melampaui yang 2 ini. Sudah imannya bagus, sholatnya rajin, yang ketiga dia gemar berbagi.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, gemar berbagi. Disebutkan bahkan di Quran surah ketiga ayat 134 menyifati ciri takwanya, bahkan berbaginya nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Bukan saat ada berbagi, saat sempit pun dia meninggalkan Anda, bukan. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Kalau Anda menemukan teman seperti ini, maka dia punya kriteria yang mengungguli dua yang pertama. Ambil sebagai teman. Kenapa? Karena dia akan bersama Anda saat sulit dan bahkan saat senang. Ada teman kalau Anda senang, dia datang. Anda sulit, dia pergi. Dan banyak yang sekarang begitu. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah rajin sholat, iman bagus, senang berbagi. Mau kemana? Saya ke Majlis Ta'lim saja. Mau kemana pakai Grab? Aneh yang bayarin. Ada pembagian buku tuh, sana dijual. Tenang aja, aneh ada rezeki. Besok kemana kita? Nggak ada nih, tapi kayaknya kita bisa minta petunjuk. Bisa minta petunjuk. Anda bayangkan dalam keadaan sempit pun dia ngasih referensi. Itu teman luar biasa. Ini kisahnya banyak, Pak. Jadi ada 2-3 orang sahabat. Ini kisah orang-orang soleh, salafus soleh di masa lalu. Ini menarik ini. Ada seorang teman. Bertiga sebetulnya mereka itu. Sahabatan. Udah iman bagus, rajin sholat, rajin infak. Tiba-tiba, tiga-tiganya ini sebetulnya sedang punya persoalan. Satu orang punya uang, kalau kita 1 juta lah misalnya itu, dipakai untuk kebutuhan dia. Tiba-tiba temannya datang. Si A, yang B yang punya. Kemudian ketika si A datang pada B, aku butuh ini. Allahu Akbar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia berikan pada kawannya walaupun dia butuh. Ternyata apa yang terjadi? Si A ini mengambil kemudian uangnya. Ya, tanpa disadari, datang si C kepada si A. Aku butuh nih katanya. Lihat, A pinjam ke B. A sudah dapat, si C datang ke si A. Tanpa tahu ke si B, ke si A dulu. Aku punya kebutuhan nih. Si A yang baru minjam ke si B tadi, teman-teman sekalian. Karena temannya dia butuh, maka dia berikan pada temannya. Dipraktekkan ayat yang sama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka diberikan pada si C tanpa pikir panjang. Nih, aneh ada rezeki. Padahal baru minjem dari si B. Si B yang uangnya dipinjam oleh si A tadi, karena merasa ada kebutuhan datang pada si C. Dia nggak menyebutkan uangnya dipinjam, dia cuma katakan barangkali antum ada kelapangan rezeki, anak ada punya kebutuhan, nilainya sama 1 juta juga. Di si A minjam ke si B, si C ke si A, si B minjam ke si C. Si C pun tanpa pikir panjang karena punya sifat ini, diberikan langsung seketika. Tiba-tiba mereka kumpul bersama. Ketika kumpul, tadinya bisik-bisik, ngobrol, kebuka akhirnya. Tiga-tiganya cuma putar-putar di situ aja. Akhirnya tiga-tiganya hanya tertawa, kemudian mereka bagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bagi 3 pada akhirnya. Kawan tuh begitu. Ya, bukan saat butuh jadi kawan, ketika mau bayar ngutang jadi hilang. Itu poin. Bahkan ada di antara mereka yang tak terlukiskan kisahnya. Sampai menjelang sakaratul maut tuh masih berbagi. Haus, haus, haus ini. Teman kita haus, berikan minum. Begitu akan diberikan kawan saya dulu yang gitu. Diberikan pada dia dulu, sampai putar-putar. Begitu akan diberikan pada yang pertama sudah meninggal, syahid. Yang kedua syahid, ketiga syahid. Semuanya syahid tanpa ada yang menangguk minuman di antara mereka demi untuk kerabatnya. Kemana sifat itu sekarang? Kemana al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha? Kemana mukmin satu dan yang lain saling menguatkan bagai bangunan? Kemana mukmin satu yang lain bagaikan satu tubuh? Idza staka minhu udwan, kalau satu mengeluh yang lain merasakan. Mana buktinya? Satu dikasih banjir, yang lain video. Ada kebanjiran. Apa yang Anda kerjakan? Bahkan yang menarik sekarang, tetangga kebanjiran, yang satu mancing. Banjir ya Pak? Banjir. Di mana? Anda menambahkan sesuatu yang hebat pada yang kecil pun mau Anda temukan. Maka jadi bagian dari itu. 4. Saya tutup sampai di sini untuk yang ini. Lihat sini. Yang keempat yang paling dahsyat. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah, itu nggak ada duanya. Karena itu langsung pengakuan dari Nabi SAW. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik.
Yaitu orang-orang yang yakin, saking yakinnya dia ambil pelajarannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Apa yang ia yakini? Bima unzila ilaik, atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang keempat, ahli Al-Quran. Sudah, ini puncaknya. Al-Quran. Kalau sudah ketemu ahli Quran yang benar, ahli akhirat ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Tapi ahli Al-Quran yang benar. Karena ahli Al-Quran dibagi 3 bagian. Quran surah ke-35, Fatir. Ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan. Cuma nanti akan terbagi 3 bagian. 1, ahli Quran yang zalim. Hati-hati. Al-Quran itu dijamin kemudahan menghafalnya. Tapi ada yang hafal Quran tapi menggunakan Qurannya untuk kebutuhan nafsunya. Sekarang ditemukan. Ahli Quran sengaja kemana-mana hanya untuk menjual Quran. Untuk keuntungan dunia semata. Ahli Quran jadi penipu. Menipu dengan fatwa. Ahli Quran jadi penipu. Motong-motong ayat untuk dapat urusan dunia semata. Ini ayatnya begini dipalingkan maknanya. Ada sekarang. Hati-hati. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Potong ayat Quran, seenaknya. Kalimatnya menarik, kata Allah. Ini banyak orang-orang yang kalimatnya bagus, retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Cuman sayang dia musuh yang sangat nyata. Tadi Quran surah kedua ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Musuh paling bahaya. Ini kembalikan. Tapi kalau Anda menemukan ahli Quran yang benar, persaksian Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4719, Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik adalah ahli Quran yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Ada 3 jenis ahli Quran. 1, yang rajin baca. Baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran, bahkan sulit meninggalkan mushaf, sehari baca 1 juz, naik lagi 2 juz sehari, rajin menghatamkan. Demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menemukan orang ini, maka dia melebihi 3 golongan pertama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, sudah otomatis Pak rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah. Otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Silahkan kalau nggak percaya. I'tikaf lagi baca Quran, ada snack, itu bisa dibagi. Otomatis. Yang kedua ahli tilawah. 1 qiraah, 2 tilawah. Ngaji, ahli ta'lim. Bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silahkan kalau nggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli ta'lim. Murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya. Ahli Quran. Yang ketiga tahfidz. Menghafal Quran. Wah sudah ini. Tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Penghafal Quran yang benar, maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul, berusaha mengupgrade diri jadi begini. Ini kan saya yakin nih, antum kan datang bukan dari satu tempat yang sama.
Tapi dari satu tempat, mungkin bukan satu dua orang. Yang datang ke sini satu keluarga, mungkin ada. Kenapa di keluarga tidak dihidupkan Qur'annya? Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca. Selama sebulan, 2 bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah. Tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu Anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga Anda. Anda sekampus teman-teman, yang kuliah di kampus, saya lihat ada anak-anak muda, teman-teman yang mungkin masih kuliah. Kenapa Anda tidak punya cita-cita sambil di wisuda, sambil khatam Al-Quran 30 juz? Kan waktunya panjang. 4 tahun itu masa yang panjang. Sekarang kami bikin metode menghafal Quran dengan santuy. Sehari cuma 1 halaman. Itu diukur-ukur paling lama 1 tahun 8 bulan. Paling lama. Lebih cepat lagi bisa 1 tahun. Anda kuliah sambil menghafal Quran paling santai. Paling selama-lamanya 2 tahun. Anda 4 tahun. 2 tahun pakai menghafal dengan santai. 2 tahun pakai tahsin. Begitu di wisuda, status Anda di wisuda sebagai ahli Al-Quran. Plus gelar dunia yang melekat pada diri Anda. Demi Allah saya katakan, begitu nama Anda dipanggil. Nama Fulan bin Fulan. Sarjana ekonomi. IPK 4,00. Selama dia kuliah di kampus ini menghafal Quran, kita wisuda sebagai ahli Al-Quran yang hafal juga 30 juz. Demi Allah saya katakan, Allah akan gerakkan dan lembutkan hati orang-orang di situ yang mungkin memberikan beasiswa kepada Anda untuk meneruskan jenjang kehidupan Anda. Hidupkan. Sekarang saya sudah senang nih, banyak orang cinta dengan Quran. Bahkan mau menikah pun sekarang mahalnya pengen Quran di antara syaratnya. Makanya mulai sekarang tuh yang belum nikah tuh Quran dekati. Adik namanya siapa? Saya Anas Pak. Baca Anas. Aduh. Bagus. Kalau adik siapa? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik. Baca. Adik siapa? Pucat wajahnya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim Pak. Waduh. Kayaknya nggak ada harapan. Cuman inspirasinya tinggi. Hanya panggilan sehari-hari kulhu Pak. Ayo, ya. Boleh. Rubah diri kita. Kapan lagi kita dekat dengan Allah? Kita akan pulang. Suatu saat kita akan meninggal. Dan kita tidak tahu mungkin malam ini kita kembali atau besok lusa kita berpulang. Karena itu perbaiki diri kita minimal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir. Kalau kita bisa menjadi orang takwa ini, apa jaminannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul baik. Kata Allah, kalau Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini dan di-upgrade dengan baik, bahkan Anda menjadi orang-orang seperti ini, maka kemanapun Anda beraktivitas, aku akan berikan petunjuk, kata Allah. Tidak ada yang paling mudah kecuali ditunjuki Allah. Anda ke kantor dapat petunjuk dari atasan, pekerjaan mudah. Anda kemana-mana ditunjuki oleh Allah. Mau bekerja, kasih mudah. Rumah tangga, mudah. Semua mudah. Dan Allah melekat petunjuk itu. Makanya ketika petunjuk melekat, wa ulaika humul muflihun. Dimanapun beraktivitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau udah jadi orang takwa, maka kemuliaan takwa melekat pada orang-orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Begitu Anda masuk pada level takwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. 2, rizki tidak capek mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya sampai Anda pun tidak menduga, tiba-tiba dapat tidak seperti yang Anda gambarkan. Rizki. 3, Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan pada Allah. Kata Allah, aku jamin. Tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang engkau kerjakan akan sukses. Apapun yang engkau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan takwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh, jadi orang takwa mudah hidup.
Orang takwa, rezeki gampang. Orang takwa, sukses pekerjaan. Orang takwa, bahagia hidup. Orang takwa, pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, maka tunjukkan kepada saya siapa di antara mereka yang gagal. Uthman sukses, Abdurrahman bin Auf sukses, Abu Bakar sukses, Ali sukses, Abu Hurairah sukses, semua sukses. Tidak ada yang gagal. Allah sudah berikan keterangannya, berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan. Nah, ini bagian yang pertama. Maka mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang takwa. Sekarang kita berlatih, maka saya sarankan bikin kurikulum dari sekarang. Ya, buat kurikulum, mulai besok kita siapkan. Keluarkan semua jenis salat sunnah dan kita mulai pelan-pelan untuk berlatih mengerjakannya. Siap insya Allah? Ya, malam ini siapkan bangun tahajud. Mulai jangan tinggi-tinggi dulu Pak. Kata Nabi mulainya sedikit-sedikit dulu. Jangan langsung pengen 11, 23, mulai 2 dulu. Kata Nabi ini yang bilang. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau pengen salat malam 2 dulu. Itu pun pertama faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu yang Anda hafal. Jangan maksa tinggi-tinggi dulu. Enggak apa-apa. Pertama kul, 3 kul lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua qul a'udzu birabbin nas, tutup witir qul huwallah. Pada anak-anak ketika mulai nyaman, besoknya tambah 4 rakaat. Witir 1, nyaman 6 sampai 11 rakaat. Mau tambah lagi silahkan kalau sudah nikmat. Besok keluarkan salat syuruk, keluarkan duha, rawatib yang 12. Mutlaknya sebelum asar ada 4 rakaat. Di antara 2 azan 2 rakaat. Kalau Anda sudah menikmati itu semua, demi Allah saya katakan akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Besok mau baca Quran berapa ayat? Tuh kan, mulai dari sekarang siapkan. Mau menghafal berapa ayat? Besok mau infak berapa? Bikin anggaran walaupun cuma 100 rupiah. Masa pulsa bisa 100 ribu, akhirat nggak ada pulsanya? Siapkan pulsa akhirat Anda. Kalau punya 3.000, misal gaji 1 juta. Anggarkan ya walaupun cuma 1.000, bagi 30. Keluarkan setiap hari walaupun cuma 100, gak apa-apa. Yang penting bisa infak. Gak ada uang dengan pakaian, gak ada pakaian dengan makanan. Bagi walaupun cuma sehirup air. Beli aqua, bagikan teman 1. Niatkan aja. Apa niatnya? Untuk mendapatkan derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan mimpi yang kau harapkan itu. Kesuksesan sejati bukan diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Takwa adalah kompas yang menuntun langkah, menjaga kita dari kesalahan, dan mendekatkan kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga kita dimudahkan untuk menumbuhkan takwa dalam diri, diberi kekuatan untuk istiqomah, dan dianugerahi hidup yang sukses, bahagia, serta diridhoi oleh Allah. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan pulang yang penuh cahaya dan keselamatan.